Sebelum masuk ke pembahasan video, kita akan pertama-tama membahas tentang kesetimbangan dan vektor secara lebih luas. Jadi pertama, kesetimbangan. Di sini yang dibicarakan adalah kesetimbangan benda tegak. Benda tegak adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk maupun volume selama bergerak. Benda tegak dapat mengalami dua macam gerak, yaitu gerak translasi, gerak yang disebabkan oleh gaya, lalu gerak rotasi, gerak yang disebabkan oleh momen gaya, torsi, dan dapat menimbulkan percepatan sudut. Lalu selanjutnya ada momen gaya, torsi, yakni salah satu bentuk usaha dengan salah satu titik sebagai titik acuan. Momen gaya merupakan hasil kali gaya dengan jarak terpendek arah garis kerja terhadap titik tumpu. Di sini rumusnya adalah tau sama dengan F besar dikali F kecil, di mana tau merupakan torsi dengan satuan N kali M. F besar di sini adalah gaya dengan satuan N, dan R adalah jarak terpendek dengan satuan M. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah yang digambarkan dalam anak panah atau garis. Penulisan vektor itu ada vektor posisi, ditulis dalam notasi vektor terhadap titik acuan. Contoh vektor posisi titik A dari O adalah OA. Lalu ada vektor basis, yakni ditulis dalam vektor satuan. Contoh A bar sama dengan XI tambah Y kali J dan tambah 2 kali K. Lalu ada vektor kolom ditulis dalam matriks kolom. Contoh A bar sama dengan X, Y, Z. Vektor baris ditulis dalam matriks baris. Contoh A bar X, Y, Z. Lanjut ke alat dan bahan yang digunakan di dalam video, yakni ada 3. Pertama adalah penggaris, kedua adalah spidol, dan ketiga adalah binder clips. Di sini saya menggunakan yang size kecil. Untuk langkah percobaannya, pertama-tama taruh dulu spidol di atas meja. Pastikan meja atau tempat yang datar. Pastikan tempat itu datar agar spidol tersebut bisa berdiri tegak. Lalu pasangkan binder clip di setiap ujung penggaris, di ujung kiri dan ujung kanan. Pastikan keduanya di posisi yang sama. Lalu taruh penggaris di atas spidol tepat di titik tengah dari penggaris tersebut. Setelah ditaruh di atas spidol, maka jika setimbang, penggaris tersebut akan tetap di atas spidol. Jadi, setelah melakukan percobaan, kita akan menggambar diagram gayanya. Di sini sudah saya gambarkan diagram gaya, di mana W1 ini adalah gaya berat binder klip kiri plus bagian garis kiri, W2 adalah gaya berat binder klip kanan di bagian garis kanan, dan N adalah gaya normal dari spidol ke atas. Karena penggaris diam dan tidak jatuh, maka sigma Fy sama dengan 0, N sama dengan W1 tambah W2. Ini menunjukkan bahwa ada kesetimbangan translasi. Lalu selanjutnya ada diagram momen atau torsi. Di sini saya menggambarkan W1, W2, R1 dan R2. R1 di sini berlawanan jarum jam, sedangkan R2 searah jarum jam. W1 menimbulkan momen berlawanan arah jarum jam, W2 menimbulkan momen searah jarum jam. Dari foto terlihat spidol berada di tengah, jarak torsi 1 dengan torsi hampir sama dengan torsi 2. Momen di sini torsi 1 sama dengan W1 kali R1, sedangkan torsi 2 sama dengan W2 kali R2. Karena setimbang, sigma torsi sama dengan 0 dan torsi 1 sama dengan torsi 2, maka penggaris pun tidak berputar. Di sini saya juga menggambarkan vektor gaya. Diagramnya tetap menggunakan diagram gaya yang tadi atau diagram free body. Terus di vektor gaya ini keterangannya ada vektor W1, vektor W2 dan vektor N. W1 di sini lagi menggambarkan gaya berat binder klip kiri di bagian garis kiri, gaya berat binder klip kanan di penggaris kanan itu W2, dan N ini gaya normal dari spidol ke atas. Dan sama lagi delta F sama dengan sigma F sama dengan 0, vektor sigma F sama dengan 0. Yang berarti N vektor N ditambah vektor W1 dan ditambah vektor W2 akan sama dengan 0. Di sini artinya vektor ke atas sama dengan vektor ke bawah, resultan gaya sama dengan vektor 0, dan tidak ada percepatan karena penggaris tidak jatuh maupun tidak naik. Dan terakhir ada vektor momen. Di sini gaya di kiri memutar berlawanan jarum jam dan gaya di kanan memutar searah jarum jam. Maka secara vektor torsi 1 berputar ke arah sini, sedangkan torsi 2 berputar ke arah sini. Maka sigma torsi sama dengan 0. Jadi jarak kiri
sama dengan jarak kanan, gaya kiri sama dengan gaya kanan, dan arah berlawanan, sehingga tidak terjadi rotasi dan penggaris tetap mendatar. Itu saja untuk penjelasan saya hari ini. Terima kasih telah menyaksikan.